Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 38. Di awal video ini, saking terkejutnya dengan perkataan Jion sebelumnya, Nayun pun gemetaran membayangkan hal itu di kepalanya. Bahkan Nayun kembali bertanya, karena masih tak percaya dengan apa yang ia dengar sebelumnya. Jion mengatakan, apa Nayun belum pernah mengetahuinya. Padahal itu adalah rumor yang sedang menggila di penjuru Cubes belakangan ini. Kebingungan Nayun pun semakin bertambah ketika Yeonha menyangkal rumor itu, yang menurutnya hanyalah hoaks semata. Bagi Yeonha, mock relic war ini jauh lebih penting karena memiliki persentase yang tinggi terhadap nilai mereka. Jadi mereka tidak punya waktu untuk memikirkan semua rumor yang tidak jelas seperti itu. Kemudian Yeonha bertanya, apakah mereka sudah menemukan lokasi reliknya atau belum? Jion pun menunjukkan relik miliknya yang ia dapat dari NPC ketika perjalanannya ke sana, yang membuat Yeonha langsung mengajak mereka untuk memindahkan reliknya ke lantai pertama. Namun Nayun menampaknya masih terbayang-bayang dengan rumor itu, hingga ia pun mengatakan, seperti yang Yeonha katakan tadi, kemungkinan rumornya itu tidaklah benar. Rumor itu kemungkinan muncul karena mereka berdua di tim yang sama. Jion pun setuju dengannya. Mungkin saja memang seperti itu. Namun semua orang membicarakannya. Itulah yang membuatnya penasaran. Apakah mungkin tidak sedikit kebenaran di antara rumor itu? Dengan malu-malu Nayun langsung menyangkalnya. Bahkan ia meyakinkan Jion jika rumor itu hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Sikap Nayun yang begitu gigih pun membuat Yeonha merasa lucu. Namun tiba-tiba saja Yeonha dikejutkan ketika tak sengaja melihat ada beberapa anak panah yang datang ke arah mereka. Seketika itu juga Yeonha menggunakan cambuknya dan menghalau semua anak panah itu. Tentu saja serangan tersebut membuat mereka bertiga tak lagi bisa bercanda ria. Bahkan Nayun menarik keluar pedangnya lalu menantang keluar pelaku yang menyerang mereka. Ternyata pelaku yang menyerang mereka adalah kelompok kecil tim hitam yang dipimpin oleh Rahel. Hingga Nayun pun meneriakinya jika Rahel seperti seorang pengecut yang tak berani satu lawan satu dengannya. Alih-alih membalas ejekan itu, Rahel langsung memerintahkan anggota kelompoknya untuk maju menyerang mereka. Seketika itu juga Yeonha menyuruh Jion untuk bersembunyi. Namun Jion tak bisa leluasa bergerak karena ada seorang pemanah yang menargetkan dirinya. Teriakan terkejut Jion ketika ada anak panah yang menancap di depannya, bahkan membuat Nayun tak fokus dengan pertarungannya sendiri. Meski begitu, Nayun tak hanya tinggal diam dan kembali mengambil alih pertarungannya dengan membalas mereka berdua. Saat kemudian, Yeonha berhasil menahan pergerakan tim hitam yang mencoba mendekati Jion yang tengah bersembunyi. Namun sikapnya yang begitu gigih mengorbankan dirinya menghalangi mereka semua. Malah membuat seorang kadet dari tim hitam mulai mencurigainya. Pasti ada udang di balik bakwan. Hingga kadet itu berteriak jika ia rasa Jion pasti memiliki sebuah relik. Seketika itu juga Rahel merintahkan mereka untuk menemukan Jion terlebih dahulu bersamaan dengan Nayun, Yeonha dan juga Jion yang tersentak kaget. Beberapa saat kemudian kadet tim hitam pun menemukan Jion, yang membuat Nayun langsung berlari mendekat untuk membantunya. Namun Nayun seketika menghentikan langkahnya karena ada sebuah tebasan mana yang bahkan bisa menggores dalam lantainya. Melihat kekuatan serangannya yang begitu besar, Nayun pun bisa menduga siapa gerangan yang telah menghentikannya. Kemudian, berkat insting yang luar biasa, Nayun pun bisa menghindari serangan dadakan Rahel. Meski begitu, Rahel tak melepaskannya dan terus menyerangnya bertubi-tubi. Nayun pun dipaksa dalam posisi bertahan. Ia tak menyangka bahkan pedang kuat miliknya yang terbiasa menang dengan cepat ini dipukul mundur oleh kekuatan semata. Nayun juga menyadari kelemahannya yang kurang dalam berpedang, membuat Rahel bisa terus memojokkannya dengan bebas. Bahkan untuk menangkis satu serangannya pun terasa begitu sulit baginya. Meski begitu, Nayun tak ingin menyerah di sana karena ia sungguh tak ingin kalah melawan Rahel. Bersama dengan energi Nayun yang berubah, ia pun bisa mematahkan serangan bertubi-tubi Rahel, bahkan mendorongnya untuk mundur. Rahel sendiri merasa aneh, kenapa energi Nayun tiba-tiba berubah?
Ditambah mana miliknya yang sungguh mengesankan. Tetapi Rahel bisa menyadari jika Nayun kelihatan masih belum bisa menggunakannya. Hingga ia pun berencana, alih-alih menangkis serangannya, ia hanya perlu menghindar dan mencari celah. Sayangnya di saat Rahel memikirkan rencana itu, tiba-tiba saja ia terpeleset yang membuat keseimbangannya goyah. Ketika itu juga Nayun langsung memanfaatkannya, di mana ia melompat dan menebaskan pedangnya dengan kuat. Meskipun kekuatan serangannya sangat besar, Rahel masih bisa menghindarinya tepat waktu. Namun di saat Rahel akan kembali bergerak untuk menghapus jarak di antara mereka, tiba-tiba saja para kadet di sana dikejutkan ketika lantai pijakan di bawah Rahel yang awalnya hanya retak, kini amblas runtuh ke bawah. Meskipun sempat panik karena tak mengira jika serangan Nayun bisa menghancurkan lantainya, Rahel tak serta-merta larut dalam kepanikannya karena yang terpenting saat itu adalah bergabung kembali dengan timnya. Namun, baru saja ia akan bergerak, Rahel kembali dikejutkan dengan kemunculan anggota tim putih lainnya, yaitu Kim Suho yang langsung menerjang ke arahnya. Sementara itu, di ruang bawah tanah lantai 6, terlihat Hajin yang bergerak dengan hati-hati agar tak menimbulkan kecurigaan karena banyaknya CCTV kemanapun ia pergi. Sayangnya, karena kehati-hatiannya itu, akting Hajin pun yang berpura-pura mencuri relik di sana malah terlihat begitu kaku. Tetapi dengan begitu, Hajin pun bisa masuk ke kamar mandinya. Meski awalnya ia berpura-pura, Hajin malah benar-benar bertemu NPC hologram yang punya relik yang tengah bersembunyi di sana, yang membuatnya mau tak mau harus mengambilnya. Kemudian Hajin pun memikirkan sebuah cara agar segera menyingkirkan Tomber, karena saat itu posisi Tomber berada tepat di bawahnya. Dia menunggu di kamar mandi ruang bawah tanah lantai 7. Setelah membaca kembali pesan misi Tomber, Hajin pun menyadari masih ada waktu 15 menit lagi sampai waktu yang ditentukan. Untungnya, sebuah ide muncul di kepalanya untuk memanfaatkan ventilasi udara yang langsung mengarah ke lantai 7 kamar mandinya. Dengan begitu, Hajin pun menggunakan mana stigma, merubahnya menjadi mana smoke yang bisa membuat Tomber tertidur. Beberapa saat kemudian, asap mana spok milik Hajin pun telah masuk ke ventilasi, lalu tiba di kamar mandi di mana Tomber menunggu. Meskipun Tomber berusaha untuk mengembuyarkan asapnya, usahanya itu berakhir sia-sia karena asap tersebut dikendalikan oleh Hajin. Hingga mau bagaimanapun Tomber menghalanginya, asap itu akan langsung terhirup olehnya. Sepersekian detik kemudian setelah Tomber menghirup asap itu, Tomber pun terjatuh tidur di sana. Kemudian, tepat di jam 11 siang, Hajin menyelinap masuk ke ruang pusat manajemen. Setelah memastikan tak ada orang di sana, Hajin pun melihat sebuah kotak yang tergeletak di meja. Karena penasaran apakah kotak itu yang ia maksud dari misinya, Hajin pun langsung membukanya, di mana ia dibuat kaget dengan isi di dalam kotak tersebut, yang mana merupakan Gimlet of Awakening, yang merupakan sebuah bor manual yang melembahkan target yang berhasil dilukai. Bahkan bor itu juga telah diberikan Advanced Magic Effect Awakening. Meskipun item itu bukanlah sebuah relik, tetap saja harganya yang besar ratusan juta membuat Hajin tersenyum bahagia. Kemudian setelah mengambil itemnya, lalu membersihkan jejaknya dan menghapus semua rekaman CCTV-nya, Hajin pun kembali bergerak dan tiba di lantai 6. Setibanya ia di sana, Hajin tertuju pada Rahel yang nampaknya tidak baik-baik saja. Karena khawatir dengan keadaannya, Hajin pun mendekat lalu berbisik memanggil namanya dari belakang. Meskipun sempat terkejut dengan bisikannya, Rahel segera menenangkan dirinya setelah melihat Hajin di sana. Lalu Hajin bertanya padanya, apa yang telah terjadi sampai dia seperti itu? Rahel menjelaskan, tadinya ia bagian dari tim penyergapan, namun ia gagal dan lalu bertemu dengan Suho. Ia berhasil lari, tetapi Nayun serta Yeonda berhasil mengejarnya, dan ketika ia lari dari mereka, Meg lainnya malah menyerangnya. Sampai saat itu, ia juga hanya bisa mengalahkan satu orang saja. Mendengar penjelasannya, Hajin merasa jika keadaannya begitu terus, Rahel akan mendapat nilai yang rendah dalam praktik Relic War. Meskipun hal itu tidak apa-apa bagi Hajin untuk mendapatkan peringkat menengah, hal itu berbeda dengan Rahel karena tujuannya yang sangatlah tinggi. Oleh karena itu, Hajin pun berniat membantu Rahel dengan memberikan relik yang ia temukan sebelumnya, lalu menyuruhnya membawa relik itu ke lantai paling atas. Dan agar Rahel tidak merasa bersalah padanya, Hajin pun beralasan
jika Rahel itu lebih cepat darinya. Tentu saja awalnya Rahel ingin menolak hal itu, namun Hajin terus meyakinkannya bahwa ia hanya sekedar ingin membantunya, yang membuat Rahel semakin tak bisa menolak hal itu. Hajin pun menjelaskan agar Rahel menggunakan tangga darurat di pojok sebelah kanan dari pintu masuk yang ia lewati agar tak bertemu dengan tim putih lainnya. Namun karena keraguan di hatinya, apakah ia harus menuruti Hajin atau tidak, 6 anggota tim putih yang dipimpin oleh Nayun telah lebih dulu menemukan mereka. Tentu saja, kedatangan mereka sontak membuat mereka berdua terkejut. Ditambah lagi, Nayun langsung menyadari jika Rahel memegang sebuah relik yang membuatnya langsung semakin bernafsu untuk mengalahkannya. Di tengah ketegangan itu, Hajin pun menyuruh Rahel untuk pergi, lalu mengatakan jika ia akan meluangkan waktu untuknya sebanyak mungkin. Seketika itu juga Rahel merasakan kesungguhan niat Hajin yang rela berkorban untuknya. Hingga Rahel pun beralih pergi dari sana meninggalkan Hajin dengan berat hati. Melihat Rahel yang mencoba untuk kabur, seorang kadet anggota tim putih langsung melepaskan anak panahnya. Namun anak panah itu langsung berbelok setelah Hajin menembaknya. Tentu saja, tindakan Hajin yang melindungi Rahel membuat tim putih merasa geram. Hingga 2 orang dari mereka berniat memisahkan diri untuk mengejar Rahel. Namun rencana itu langsung ditentang oleh Yeonha karena merasa mereka semua harus berwaspada ketika berhadapan dengan Hajin. Kemudian Nayun pun mencoba negosiasi dengan Hajin. Apakah ia benar-benar mau melawan 6 orang sekaligus sendirian? Hajin sendiri yang memperhatikan sekitarnya, yang berniat untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Ia mengatakan, siapa yang tahu akan hasilnya jika mereka belum pernah mencobanya. Saat itu, Hajin merasa ia beruntung. Ada banyak struktur di area itu yang bisa ia pegang, yang membuatnya mungkin saja kabur dari sana dengan parkour. Melihat Nayun dan Yeonha yang diam tak mengambil tindakan apapun, seorang kadet di kelompok mereka, Kim Byung-ho, merasa kenapa mereka harus waspada hanya karena seorang saja yang memakai pistol. Oleh karena itu, jika tak ada orang yang maju duluan, maka biarkan ia sendiri yang menghadapinya. Namun, beberapa langkah Byung-ho berlari, Hajin langsung menembakinya, yang membuatnya kembali melompat mundur ke belakang. Bersama dengan itu, Yeonha dan juga kadet Arster sebelumnya di belakang melepaskan serangannya ke arah Hajin, yang membuat Hajin menggunakan kemampuannya Ballet Time. Selain untuk menghindari serangan Yeonha, Hajin juga melepaskan tembakannya untuk mengubah arah anak panah si Archer. Namun di luar dugaannya, anak panahnya malah berbalik dan mengarah tepat ke dahi Byung-ho. Tentu saja hal itu sontak membuat mereka semua terkejut. Setelah terkapar untuk sesaat, Byung-ho langsung bangkit kembali dan memarahi rekan setimnya karena mengira jika ia diserang oleh timnya sendiri. Untungnya sebelum Byung-ho mengucapkan sumpah serapah, mana hitam milik instruktur langsung menutup matanya serta mulutnya. Karena saat itu Byung-ho telah terdiskualifikasi. Kemudian, kejadian itu pun membuat Yeonha semakin yakin jika mereka tak boleh meremehkan Hajin. Ia tak habis pikir Hajin bisa mengkalkulasikan sudut pantulan anak panah tadi. Namun sayangnya, itu hanyalah asumsi semata Yeonha sendiri. Karena Hajin tak bisa melakukan hal itu, dan kejadian tadi murni kebetulan semata. Di sisi lain, Rahel yang terus berlari sekuat tenaga kini diganggu pikirnya sendiri. Awalnya ia ingin percaya bahwa rumor Hajin yang menyukainya itu tidak benar, bahwa itu cuma rumor iseng belaka. Tetapi itu cuma dirinya sendiri yang mencoba merasionalkan semuanya. Meskipun ia tahu kebenarannya sendiri, perasaannya pun semakin membesar di hatinya, sampai tak terasa kedua matanya kini berkaca-kaca. Tak berselang lama, Rahel pun tiba di sebuah lantai di mana ada anggota tim hitam di sana. Melihat kedatangannya, mereka pun langsung menyambutnya dan seketika bergembira melihat relik yang dibawa Rahel. Namun, bagi Rahel sendiri, saat itu ia merasa jika seharusnya ia tak mengambil relik itu dari Hajin. Hingga ia berpikir jika dirinya tidak berada di posisi di mana ia boleh merasakan perasaannya terhadap seseorang. Karena demi negerinya, orang tuanya, dan guild kerajaan, ia sudah memutuskan untuk mengorbankan segalanya. Ia juga belum ingin menyerah terhadap apa yang harus ia lindungi. Tetapi, kalau terus begini, dirinya mungkin akhirnya hanya akan berekspektasi pada perasaan Hajin.
Dengan begitu Rahel pun meminta anggota tim hitam di sana untuk membantu seorang di lantai 6 bawah tanah. Namun, setibanya mereka di sana, mereka semua malah dikejutkan ketika melihat beberapa anggota tim putih yang telah terdiskualifikasi. Seketika itu juga seorang kadet bertanya kepada Rahel, siapakah sebenarnya seseorang yang perlu mereka bantu? Karena nampaknya bantuan mereka tidak lagi diperlukan. Alih-alih menjawabnya, Rahel malah terdiam karena apa yang ia lihat sungguh di luar dugaannya. Meskipun ia tahu Hajin itu kuat, ia tak menyangka dirinya bisa menghadapi 6 orang sekaligus. Video ini pun diakhiri dengan, dikala Rahel tengah memikirkan semua hal itu, kadet di sampingnya yang melihat ada seseorang datang ke arah mereka, langsung menyambutnya. Hal itu pun langsung membuat Rahel berbalik dan mengira jika orang yang disambut mereka adalah Hajin. Namun sayangnya, perkiraan Rahel salah, karena orang yang baru datang itu adalah Shin Jong-ha. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.